apa itu takwa, dan buah atau fadilah serta keutamaan apa yang akan diraih oleh orang yang bertakwa kepada Allah. Inilah bahasan pada pagi hari ini yang insya Allah akan kita bahas, walaupun tidak semuanya karena tidak cukup waktunya, karena fadilahnya ini cukup banyak, keutamaannya banyak berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, para ulama mendefinisikan takwa ada beberapa. Ada definisi takwa dengan kalimat imtithalu jami'i awamirillahi wajtinabun nawahi. Takwa itu menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Ketika turun ayat ini sahabat pada bingung. Sahabat aja bingung, Pak, apalagi kita. Kenapa sahabat bingung? Mereka saling bicara antar satu dengan yang lainnya. Ini gimana ada ayat haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ini kan sama saja nyuruh kita nggak boleh salah. Ini sama saja memerintahkan kita nggak boleh keliru dalam kehidupan walau hanya sekali. Padahal kita ini kan manusia yang punya syahwat, yang punya nafsu. Bedalah dengan Nabi yang memang beliau itu maksum, terjaga daripada salah dan juga dosa. Bahkan sudah dapat jaminan dari Allah dalam Al-Quran, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampunkan dosanya yang lalu, sekarang, dan juga akan datang. Akhirnya sahabat rame-rame datang kepada Nabi mengkonfirmasi maksud daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata sahabat Nabi terkait dengan ayat tersebut, inna la nutiqu, sungguh kami gak akan sanggup untuk mengerjakannya. Karena kami beda dengan engkau ya Rasul. Engkau manusia maksum, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah melakukan dosa. Sedangkan kami tidak luput daripada salah dan juga dosa. Akhirnya Allah turunkan ayat yang lainnya sebagai bayan atau penjelasan daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian diturunkan ayat yang lainnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan kadar yang paling maksimal untuk melakukan ketaatan. Jauhilah oleh kalian larangan Allah dengan kadar yang paling maksimal untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau seandainya tidak boleh salah beneran, nanti repot terkait hukum-hukum yang lainnya. Contoh, bahwa makan babi itu hukumnya haram. Satu waktu dalam keadaan terdesak, dia tidak mendapati makanan yang halal kecuali makanan yang haram. Maka dalam kondisi demikian, kalau berpegangnya haqqa tuqatih, biar mati ya nggak boleh makan daging babi karena dihukumi haram. Tapi dalam kondisi normal, makanan yang halal ada, ya nggak boleh kita makan yang haram. Tapi dalam kondisi yang abnormal, tidak ada makanan yang halal, kita nggak makan, justru disalahkan juga oleh Al-Quran. Tapi jangan mentang-mentang nggak pernah makan babi, terus haji mumpung, Pak. Ini saya seumur-umur jadi orang Islam nggak pernah makan babi, ini kebetulan nih. Karena kondisi lagi terdesak tak makan sepuas-puasnya, ya haram juga jadinya.
Karena kadar fikihnya itu dia boleh makan ya hanya sebatas untuk mengisi kekuatan dan tenaga dalam dirinya untuk bisa mencari makanan yang halal. Kemudian ada definisi yang lain terkait dengan takwa kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Alawil Haddad dalam salah satu karya beliau, kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, bahwa para ulama mendefinisikan takwa itu ayyuta'a fala yusa, hendaknya seseorang taat dan jangan dia bermaksiat kepada Allah. Udah taat, udah maksiat, ya takwa. Yang kedua, ayyudhkara fala yunsa, hendaknya selalu dia mengingat Allah dan jangan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid ingat Allah, di kantor ingat Allah, di pasar ingat Allah, di rumah ingat Allah, di jalan ingat Allah. Jangan hanya di masjid saja ingat Allah. Begitu sampai di pasar Allahnya ditinggal, akhirnya timbangan curang lagi. Jangan hanya di masjid dia ingat Allah, di pasar dia tinggal Allahnya. Jeruk asem dibilang manis, jeruknya manis Pak, manis Pak. Sudah saya beli 5 kilo. Begitu bawa pulang ke rumah dicobain 5 kilo, nggak ada yang manis. Nah ini bagaimana orang jualan begini? Ya kalau belinya dekat masih bisa ditukar Pak. Bapak belinya di Samarinda, suruh muker jeruk 5 kilo berangkat ke Samarinda, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Ya mungkin, cuma siapa yang mengerjain barang begitu? Di mana saja dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia melihat kebesaran Allah yang berada di sekelilingnya atau melihat kebesaran Allah yang terdapat di dalam dirinya. Bahkan untuk menjadikan diri kita tambah takwa itu nggak perlu lihat yang jauh-jauh. Untuk menambah ketakwaan pada diri kita, beberapa kali Allah itu perintahkan untuk melihat ke dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Dan di dalam diri kalian itu ada tanda kebesaranku, kata Allah. Apakah kalian tidak berpikir? Coba kalau kita bayangkan, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, itu kan tanda kebesaran Allah. Mestinya dengan demikian sudah cukup untuk menjadi bahan pengantar, kalau nggak bisa semua, minimal menjadi salah satu instrumen bagi kita untuk menambahkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut Allah jadikan dengan warna yang bermacam-macam. Umumnya orang Indonesia warnanya hitam, tapi nanti begitu sudah mulai sepuh dia pindah dalam dunia putihnya Pak. Itu aja. Iya, waktu muda masih dunia hitam, makanya pantas sama kelakuannya agak miring-miring sedikit, masih muda. Begitu sudah tua dikasih rambut yang putih, itu udah semakin jadi tanda. Gak usah banyak lagu, lagunya cukup satu saja, banyak-banyak mendekat kepada Allah. Apalagi untuk orang BDS. Kenapa Ustaz? Cukup pelajarannya tuh, melihat kuburannya dekat ya Pak. Pokoknya orang BDS ini lebih takwa dibandingkan orang-orang yang lainnya Pak. Loh iya, kalau enggak itu yang kebangetan betul, kuburannya dekat betul. Tiap hari ada aja orang yang dikubur. Dan rambut putih di kepala itu yang bagian daripada fitrah. Sudah gak usah gaya-gayaan semir hitam, hijau, pink, merah, coklat. Itu sudah jadi nurnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu memang zaman Nabi, para sahabat itu nyemir jenggotnya, nyemir rambutnya, tapi bukan dengan semir berwarna hitam, tapi dengan warna yang selain hitam, tujuannya untuk membedakan antara yang Muslim dengan yang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu ya kumisan Pak, orang Yahudi ya jenggotan.
Maka kata Nabi, potong cukurlah kumis, biarkan jenggot. Karena orang Yahudi dulu ya kumisannya jenggotan, jadi nggak kelihatan. Ya karena orang Yahudi yang di Mekah, yang di Madinah dulu ya sama pakaiannya, sama Abu Bakar, sama Nabi. Apa dipikir orang Yahudi di Mekah nggak pakai gamis? Ya pakai. Berarti saya pakai gamis Yahudi, Ustaz. Ya bukan, Pak. Itu berangkat awalnya dari pakaian, dari budaya. Bahwa pakaian yang dipakai di masa itu orang-orang Arab ya pakaiannya gamis. Maka orang Yahudi, orang Nasoro, bahkan orang-orang Majusi yang di Mekah, yang di Madinah, ya mereka semua bergamis. Cuma bedanya gamis yang dipakai sama Yahudi dengan yang dipakai oleh Nabi statusnya menjadi berbeda. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi, yang menjadi ketetapan Nabi itu bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pakai gamis, ya akhirnya pakai gamis pakaian sunnah. Ustaz, berarti kalau waktu itu Nabi diutusnya di Jogja, umpama aja ini Pak, mungkin nggak nabinya pakai gamis? Mungkin nggak Pak? Bapak kalau bilang mungkin ya agak aneh cara berpikirnya Pak. Ya mesti yang dipakai pakaian yang berlaku di wilayah setempat. Pakai belangkon, pakai keris di belakangnya, ya. Maka boleh jadi kita sholat nggak pada pakai peci, tapi pakainya belangkon. Karena itu yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi diutusnya di Makkah, pakaian orang-orang Makkah budayanya waktu itu ya pakaiannya gamis, ya tentu saja yang dipakai adalah gamis. Oh, kalau Nabi pakainya pakaian orang Eropa umpamanya malah aneh, ini Nabi datang dari mana? Kok nggak sama dengan kaumnya yang sudah sama saja? Nabi itu masih ditolak oleh mereka, padahal sudah sama, dari suku terbaik, dari nasab terbaik, Quraisy, dibekali oleh Allah dengan akhlak yang mulia, dibekali oleh Allah dengan perangai yang begitu bagus, itu saja masih banyak yang menolak. Gak kebayang kalau nabinya tukang bohong. Nabi yang udah jujur aja orang masih pada lari, apalagi nabinya tukang bote. Wah, udah agamanya gak bakal tegak yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayyushkara fala yukfar. Seseorang bersyukur kepada Allah, dia tidak ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu pun bagian daripada tanda takwanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada kalimat kafara, yang makna kafara ini tidak selamanya ingkar secara akidah. Kalau dalam Al-Quran ada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa orang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmatku kepadanya. Tapi siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, sungguh adabku sangatlah pedih. Nah, kalimat di sini ada kata kafara yakfuru kufran. Kafara itu yang maknanya boleh orang yang menutupi, orang yang ingkar, orang yang menolak, dan masih ada beberapa makna yang lainnya. Maka kalimat kafara pada ayat tersebut tidak bisa dimaknai orang ingkar secara akidah, karena konteksnya yang memang tidak menuju ke arah sana. Tapi ketika berbicara dalam ayat yang lain, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka ingkar,
ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan min ahlil kitab wal musyrikina, golongan ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah, maka mereka tempat kembalinya naru jahannam khalidina fiha, nerakanya Allah kekal selama-lamanya. Tapi kalau tadi kalimat kafartum dalam ayat yang berbicara tentang nikmat, kan boleh jadi tidak hanya orang-orang yang tidak iman yang tidak syukur kepada Allah. Boleh jadi banyak orang yang ngakunya iman tapi sayang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh jadi ada orang yang secara akidah dia tidak iman kepada Allah tapi punya rasa syukur yang besar kepada Tuhannya. Nangkep maksud saya, Pak? Ya. Jadi jaminan nggak orang Islam itu pasti bersyukur? Belum. Jadi jaminan apa tidak kalau yang tidak beriman itu sudah pasti tidak bersyukur? Ya belum juga. Yang iman ada yang bersyukur, ada juga yang ingkar terhadap nikmat Allah. Yang tidak beriman ada yang dia bersyukur, ada juga yang dia ingkar terhadap nikmat Tuhannya. Saya pakai Tuhannya yang nyebutnya versi mereka. Tapi ya sejatinya semua makhluk itu ya ciptaannya Allah. Mau yang Islam, mau yang tidak Islam, Yahudi, Konghucu, Buddha dan lain seterusnya, itu ya semua makhluknya Allah dalam keyakinan kita. Dalam keyakinan kita mereka semua makhluknya Allah. Adapun pilihan beragamanya itu ya haknya mereka masing-masing. Tapi dalam keyakinan kita bahwa semua itu adalah makhluk Allah dan Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk-makhluknya. Dan ini jadi tantangan buat kita. Tantangannya apa? Mohon maaf. Ada orang ya yang lagi imannya masih ditempa, masih amatir lah bahasanya, ibadahnya pun niatnya masih agak amatir, duhanya rajin Pak, tahajud jalan terus, tapi kemudian pada satu titik dia menemui kebuntuan, diuji dengan kehidupan yang susah, ekonomi yang pailit, mata pencaharian yang tidak kunjung datang sebagaimana yang dia inginkan. Akhirnya dia bilang, ya Allah, duha sudah, tahajud sudah, tapi kenapa kok hidup masih kere saja? Kenapa kok hidup masih miskin saja? Enak engkau di depan itu punya ruko gede, punya material, truknya 4, pickupnya 5, anak buahnya banyak, padahal di tokonya hanya ada boneka kucing yang awe gitu-gitu Pak. Nah itu amatiran namanya yang begitu. Dikonversikan nilai ibadahnya hanya untuk mendapatkan bagian daripada dunianya. Yang salah bukan duhanya, yang salah bukan tahajudnya, tapi yang salah niat seseorang ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi kan Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwa di antara fadilah dan manfaat sholat duha agar rizki seseorang diberi kelancaran oleh Allah. Betul, tapi itu bukan tujuan utama ketika seseorang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah itu ya lillahi ta'ala. Perkara nanti kok sebab rajin duha rezekinya lancar, bayaran kecil Pak. Perkara tahajud kemudian urusannya diberikan kemudahan dan kegampangan, itu pun bayaran kecil. Tapi yang lebih utama adalah nilai ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang jauh lebih besar daripada nilai-nilai dunia yang akan dia raih daripada ibadah yang dikerjakannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian fadilah apa yang akan diraih oleh orang yang bertakwa kepada Allah? Yang pertama, famin dzalika al-ma'iyyatul ilahiyatul hifdziyatul lutfiyatul.
Orang yang takwa kepada Allah, Allah akan selalu membersamai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, duhai orang-orang yang bertakwa, annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 194. Ayat ini merupakan amrun lahum bitta'atillahi wa taqwahu, merupakan perintah bagi orang yang bertakwa, merupakan perintah lahum bagi orang yang beriman, bitta'atillahi, untuk taat kepada Allah, wa taqwahu, dan bertakwa kepadanya, wa ikhbarun bi annahu ta'ala ma'alladzina taqaw bin nasri wat ta'yid fid dunya wal akhirah. Dan ayat ini merupakan ikhbar, pemberitahuan, berita, maklumat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, bin nasri, dengan pertolongannya, wat ta'yidi, dan memberi kekuatan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, fid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunianya dan juga akhiratnya. Nah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan hambanya yang takwa ini terbagi dua. Ada ma'iyatun khassah, ada ma'iyatun ammah. Ada kebersamaan yang khusus, ada kebersamaan yang umum. Kebersamaan yang khusus ini contohnya yang Allah berikan kepada para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, diantaranya firman Allah ta'ala li Musa wa Haruna, kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Dua orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dakwah kepada seorang raja yang zalim, dakwah kepada seorang penguasa yang keras, dakwah kepada seorang penguasa yang senangnya melakukan hal-hal yang sudah nyeleweng daripada fitrahnya manusia, bahkan sampai-sampai dia ngaku menjadi Tuhan. Fir'aun tuh ngaku jadi Tuhan, Pak. Alhamdulillah ya, serusak-rusaknya orang sekarang nggak ada yang sampai ngaku jadi Tuhan. Malah kadang-kadang mempertuhankan yang lainnya kalau orang sekarang. Jadi antara alasan Fir'aun ngaku jadi Tuhan itu, dalam riwayat bahwa Fir'aun tidak pernah kena sakit. Karena nggak pernah sakit, akhirnya dia ngaku jadi Tuhan. Maka udah bener Pak, kita ini kadang-kadang sakit. Biar apa? Biar nggak ngaku jadi Tuhan. Nah, saya khawatir kalau kita nggak sakit pada ikut-ikutan Fir'aun gitu. Maka dikasih batuk, kena COVID ya. Itu ya sudah benar manusia, biar nggak kebablas, biar nggak kelewatan kita ngaku jadi Tuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa firman Allah dalam Al-Qur'an? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. La takhafa, jangan takut kalian berdua, duhai Musa dan juga Harun. Nabi yang ketika berdakwah dikasih pendamping hanya Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa dikasih pendamping? Bukan karena Nabi Musa takut, Pak. Bukan karena Nabi Musa tidak berani ngadepin Fir'aun, tidak. Karena Nabi Musa orang yang kalau bicara tidak terlalu fasih. Beliau itu lisannya alsang. Alsar itu pelak. Kalau orang Jawa bilang ngomongnya tidak cetol, tidak jelas. Karena waktu kecilnya pernah makan bara api yang disuguhkan oleh Fir'aun. Fir'aun itu mimpi. Mimpinya dilaporkan kepada para ahli nujumnya, para dukun-dukunnya. Kemudian kata dukun-dukunnya, wah bahaya Tuhan. Dari mimpi Anda kami tafsirkan bahwa akan datang satu keturunan atau satu bayi yang akan lahir pada tahun ini,
dari kalangan Bani Israel yang nanti ketika sudah besarnya maka dia akan menghancurkan kekuasaan engkau. Saking takutnya Fir'aun bikin aturan dia. Apa aturannya? Siapapun perempuan dari kalangan Bani Israel yang tahun ini melahirkan bayi dengan jenis kelamin laki-laki wajib dibunuh. Sampai segitunya Fir'aun takutnya. Ya kalau bahasa sekarang mau bikin dekret presiden. Wah, saking takutnya itu Pak. Akhirnya diutus itu bala tentaranya suruh masuk ke pelosok-pelosok. Siapa yang lahir perempuan dari Bani Israel jenis kelamin bayi-bayinya laki-laki, bunuh. Allah kemudian perintahkan ibunda Nabi Musa, dan ini satu kejadian. Ada orang tua buang bayinya, di antaranya ibunda Nabi Musa. Cuma buangnya karena perintah Allah. Beda sama orang buang bayi sekarang. Orang buang bayi sekarang perintahnya bukan Allah Pak, tapi perintahnya setan, perintahnya nafsu, perintahnya syahwat, perintahnya malu, perintahnya gengsi. Apa kata Allah? Duhai Ummi Musa, masukkan Musa ke dalam satu tempat, alirkan dia di sungai, namanya Sungai Nil. Jangan Sungai Gangga. Sungai Gangga di India adanya Pak, ya. Di Sungai Nil adanya di Mesir. Karena Nabi Musa, Nabi yang hidup, dan salah satunya beliau diutus di satu negeri namanya Mesir. Dihanyutkan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa betapa Allah itu yang maha unik. Kenapa saya katakan Allah itu maha unik? Nabi Musa ditarget untuk dibunuh, tapi justru oleh Allah dimasukkan ke dalam istananya Fir'aun. Mestinya kalau berpikir logika kita, ya Allah, kemanakan Nabi Musa ke? Jangan dimasukkan ke dalam istananya Fir'aun, itu kan sama saja mau mati konyol. Tapi rupanya ya tidak. Akhirnya dihanyutkan di Sungai Nil. Nabi Musa punya kakak perempuan. Oleh ibunya dibilang gini, nak, kamu ikuti itu adikmu. Sampai di mana dia akan berakhir? Bu, Sungai Nil ini panjang. Harus sejauh apa saya ngikuti adik, Bu? Kata ibunya, sejauh langkah kakimu, ketika sudah lelah kau balik ke rumah. Akhirnya diikuti Pak. Allah sudah punya keinginan dan punya jalan ceritanya. Kok ia ditemukan oleh perempuan mulia yang tidak lain dan tidak bukan justru istrinya daripada Fir'aun. Nabi Musa dibuang, dihanyutkan di Sungai Nil karena khawatir akan dibunuh oleh Fir'aun, malah ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ini dua gambaran. Fir'aunnya laknat, istrinya mardiyah, diridhoi oleh Allah. Fir'aunnya dia durhaka, justru istrinya yang iman kepada Allah. Akhirnya diambil. Dilihat, Masya Allah, ternyata bayi ganteng rupawan dibawa pulang. Begitu dibawa pulang sampai di rumah, namanya suami istri tinggal satu istana, ya ketahuan sama Fir'aun. Bawa apa kamu dek? Oh bayi bang. Bayi, iya. Dapat dari mana bayi tersebut? Tadi ketika saya jalan, kemudian saya melihat ada bayi, ada tempat yang terhanyut di Sungai Nil. Saya perintahkan para penjaga, para tentara suruh ngambil. Ternyata begitu sudah diambil, isinya bayi. Ditanya, laki apa perempuan? Kalau laki kenapa? Perempuan kenapa bang? Kalau laki wajib dibunuh. Kalau perempuan silakan kamu rawat. Bang, kenapa harus dibunuh? Siapa tahu itu bayinya orang Bani Israel. Kan sudah jelas perintah saya. Fir'aunnya galak, tapi rupa-rupanya galaknya Fir'aun masih tetap tunduk juga sama perempuan, Pak. Bang, kalau abang berani bunuh ini bayi, lebih baik hubungan kita selesai sampai di sini. Wah, diancam begitu. Fir'aun diancam, Pak.
Akhirnya kata Fir'aun, gitu aja pakai ngancem-ngancem. Sudah, silakanlah kau rawat aja, rawat. Itu Fir'aun yang sebegitu galaknya sama bininya, tunduk juga dia. Apalagi bapak yang bukan Fir'aun ya. Apalagi kita yang bukan Fir'aun. Fir'aun aja tunduk sama bininya. Akhirnya dirawat. Dan hebatnya lagi, namanya bayi butuh ASI. Dulu belum zaman namanya susu formula. Belum zaman. Akhirnya bikin sayembara. Duhai perempuan-perempuan Mesir, siapa yang sedang menyusui, kerajaan sedang mencari siapa yang bisa menyusui bayi yang ada di istana. Akan dapat bayaran yang besar. Antrilah semua perempuan. Sampai akhirnya terdengar ke telinganya ibunda Nabi Musa. Antri satu perempuan datang, ditempeli ke payudaranya, nggak mau Nabi Musa. Datang lagi, tempel lagi, gak mau lagi. Datang lagi, tempel lagi, gak mau lagi. Giliran ibu kandung Nabi Musa yang ikut sayembara, begitu nempel, plok, cocok pasangannya. Cocok pasangannya. Langsung, ya dimutlah sama Nabi Musa. Yang tadinya Fir'aun punya rencana mau bunuh. Yang ibunda Nabi Musa sudah khawatir akan terpisah dengan anaknya, tapi rupanya dengan jalan yang Allah takdirkan, ibunda Nabi Musa ikut tinggal di istana karena dalam proses menyusui Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu dari kecil, kalau bahasa fikihnya sudah tamyiz. Kita kalau ngaji ilmu fikih itu, di antara syarat ibadah, umpamanya orang sholat salah satunya muslim, akil, baligh, mumayyiz. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan antara yang benar, yang salah, bahaya dengan yang tidak, yang positif dengan yang negatif. Umumnya bayi, Pak, paham bahaya nggak dia? Umumnya bayi nggak paham. Makanya ada bayi sering jatuh dari tempat tidur. Kenapa? Karena nggak paham bahwa dia kalau jalan terus itu jatuh bahaya. Nabi Musa enggak, sedari kecil beliau sudah mumayyiz. Akhirnya Fir'aun ini curiga, kok bayi gak kayak kebanyakan bayi? Jangan-jangan ini memang bayinya Bani Israel ini. Mau nggak mau saya harus lawan istri saya. Daripada nanti kacau kekuasaan saya, digulingkannya saya. Akhirnya dengan segenap keberaniannya Fir'aun, duhai istriku, pokoknya mau nggak mau ini bayi harus dibunuh. Kenapa bang? Ini bayi nggak sama dengan kebanyakan bayi. Sama bang. Ini bayi bisa bedakan antara yang benar yang salah. Enggak bang, sama dia. Kalau nggak percaya, abang tes saja. Dites pak. Ya benar, akhirnya dibawakan dua tempat. Yang satu isinya buah, yang satu isinya bara api. Sebenarnya Nabi Musa ya tahu, Fir'aun mau ngetes saya kamu ya. Tahu saya mana yang bara api, mana yang buah. Tapi kalau seandainya waktu itu Nabi Musa ngambil buah, selesai ceritanya Pak. Ya, kalau Nabi Musa waktu itu ngambilnya buah, berarti ceritanya selesai. Sudah dibunuh berarti. Tapi kata Nabi Musa, ya mau gak mau dah. Biar ceritanya berlanjut, pengajiannya juga berlanjut. Ya. Maka saya harus makan ini yang namanya bara api. Dari situlah kemudian Nabi Musa lisannya menjadi alsal, menjadi pela. Kalau ngomong tidak cetok. Maka makanya minta teman siapa? Nabi Harun, biar jadi juru bicaranya. Asyrikhu fi amri, ya Allah ikut sertakan itu Harun untuk berdakwah dengan aku. Karena saking Nabi Musa ini khawatir orang-orang tidak paham dengan yang diucapkan, kan sampai-sampai punya doa yang masyhur, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa dalam surah Thaha. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah belenggu pada lisanku, yafqahu qawli, agar mereka semua paham dengan apa yang aku ucapkan. Nabi Musa sadar, Pak, saya mau dakwah sama orang yang keras, saya mau dakwah sama orang yang sudah tidak karu-karuan lah pokoknya.
Kalau dibahasakan punya muka, mukanya muka tembok, kupingnya kuping badak, kulitnya kulit kebo. Firaun tuh ya. Firaun makanya susah banget dibilangin. Akhirnya dakwahlah Nabi Musa. Mana bentuk pertolongannya? Setidaknya ada dua. Ketika Nabi Musa dihadapkan dengan penyihirnya Firaun. Ada penyihir Firaun lempar daun jadi kalajengking besar. Lempar dahan jadi ular yang besar. Maka Nabi Musa bingung, apa yang mau saya lempar? Ini lempar daun, lempar dahan, lempar ranting, semua jadi ular-ular yang besar. Nabi Musa bingung, gak tahu harus ngapain. Dan kita tahu bahwa Nabi Musa itu punya mukjizat berupa tongkat. Tapi awalnya Nabi Musa gak tahu kalau tongkat itu punya mukjizat. Maka ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, di tangan kananmu itu apa? Jadi Bapak jangan berpikiran dan beranggapan bahwa tongkat Nabi Musa itu tongkat sebagaimana seorang raja memberikan kepada bawahannya. Ajudanku, panglimaku, ini tongkat sebagai bentuk komando, aku berikan kepada engkau. Enggak begitu. Makanya Allah tanya, seandainya itu tongkat memang langsung dari Allah, nggak akan ada ayat wa matil kabiyaminika ya Musa. Musa, di tangan kananmu itu ada apa? Ya kan kurang kerjaan Bang. Allah yang ngasih kok Allah yang nanya. Maka akhirnya dijawab oleh Nabi Musa. Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ya Allah, ini tongkat saya pakai ya buat tumpuan saya berjalan atau menggembalakan kambing saya, wa liya fiha ma'arib ukhra, dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Untuk Nabi Musa bilangnya wa liya fiha ma'arib ukhra, dan masih banyak kegunaan yang lain. Andai hanya berhenti ini tongkat buat jalan sama buat ngurus kambing-kambing, mungkin tongkatnya itu aja jadinya dua. Tapi karena wa liya fiha ma'arib ukhra, ketika dihadapkan dengan penyihir Firaun, Musa, lemparkan tongkatmu. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Nabi Musa awalnya tidak tahu nih tongkat kalau dilempar bakal jadi apa. Maka begitu dilempar jadi ular yang lebih besar dari ular-ular penyihir Firaun, dimakanlah semua ular penyihir Firaun. Bahkan ketika Nabi Musa mau mengambil tongkat itu lagi, takut Pak. Gimana tidak takut, awalnya tongkat jadi ular gede. Kata Allah, khudha wala takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula. Musa, ambil, jangan takut, akan aku kembalikan dia sebagaimana sedia kala berbentuk tongkat. Dipegang ular besar sama Nabi Musa, berubah lagi jadi tongkat. Mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dikejar Firaun, harus nyeberangi lautan, bingung lagi mau ngapain. Kata Allah, Musa, pukulkan tongkatmu. Pokoknya semua atas perintah Allah. Dipukulkan, terbelah, udah sampai di ujung, tutup lagi, dipukul lagi, tertutup lautannya. Fir'aun tenggelam di tengah-tengah lautan. Ketika sudah mulai tenggelam, dia baru mau bilang, aduh kalau udah begini caranya, salah saya gak iman kepada Tuhannya Musa dan juga Harun. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Malaikat Israel jengkel banget ngelihatnya Pak. Tambah dilelepin sama Israel, mati sekalian tuh Firaun. Dan dahsyatnya lagi, selang beberapa tahun kemudian ditemukan jasa Firaun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara salah satu faidah manfaat orang yang bertakwa kepada Allah. Allah akan senantiasa bersama hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang takwa tidak akan pernah kesulitan. Orang yang takwa tidak akan pernah mengalami kesedihan. Sekalipun orang tersebut diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan menurut kadar dan bilangan manusia, tapi karena nilai takwanya kepada Allah, dia sanggup menerima itu semua dengan wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya bukan berapa banyaknya Pak, tapi seberapa syukurnya kita kepada Allah. Ada banyak orang yang diberi berlebihan harta, ya tapi karena tidak syukur akhirnya masih ngambil punya orang yang lainnya. Itu kan kebangetan. Lah yang punya gaji 80 juta, 100 juta. Jangankan buat makan besok, buat makan 12 bulan ke depan aja udah ketahuan itu. Nah kok yang masih mau ngambil punyanya orang, itu apa namanya kalau bukan tidak punya rasa syukur? Ada orang tinggal di rumah yang megah lagi mewah, tapi sayang berasa sempit. Ada orang tinggal di rumah yang sempit tapi berasa megah dan juga mewah karena terdapat syukur yang besar di dalam hatinya. Hatinya yang jembar maka menjadi jembar kehidupannya. Hatinya yang luas maka menjadi luas kehidupannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.